Halo. Ya. Selamat pagi, selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tertidur. Puji Tuhan. Saya mau mulai dengan cerita. Waktu itu di Danau Galilea, Tuhan Yesus membuat mujizat. Setelah mengajar seharian, sudah sore, orang-orang lapar, dan Tuhan Yesus merubah 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang dan keluarganya. Bagus, udah itu sore, malam, pulang kan, orang-orang pulang. Tuhan Yesus itu mengajar di bawah bukit. Nah malam itu dia baru dengar kematian dari Yohanes Pembaptis. Jadi dia naik ke bukit berdoa. Murid-muridnya ngapain? Ya murid-muridnya disuruh pulang, capek pelayanan, pulang, ya pulang. Pelayanan sukses. Ternyata pulang mereka berlayar, di tengah danau ada badai. Nah ini, Tuhan Yesus yang suruh pulang. Di tengah danau tuh ada badai, Tuhan Yesusnya sendiri naik ke gunung. Tapi Tuhan Yesus tidak melalaikan. Dia bisa tolong. Dia bisa tolong. Dia datang jalan di atas air, murid-muridnya bilang, oh hantu. Ternyata bukan, itu Tuhan Yesus datang tolong, badainya diredakan. Ini konteksnya, jadi setelah pelayanan besar, ada mujizat, setelah itu karena mendengar berita Yohanes Pembaptis dibunuh, Tuhan Yesus naik ke atas bukit berdoa, dan menyuruh murid-muridnya pulang. Nah ini bukitnya ini, bukit Mount Arbel namanya. Itu jadi Tuhan Yesus mengajar di bawah, di sini, terus naik ke bukit. Nah, saudara lihat, danaunya itu jauh. Dan itu murid-muridnya itu 5 kilometer dari pesisir, di tengah itu. Saudara lihat, dari sini itu titik kecil, itu siang. Kejadiannya itu malam. Dan kejadiannya itu badai. Tuhan Yesus masih lihat. Tuhan masih tolong. Saudara, orang Kristen apakah mengalami badai? Oh iya, orang Kristen mengalami badai. Ya. Murid Tuhan Yesus mengalami badai. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan pasti tolong. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau, hai Yakub, yang membentuk kau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil kau dengan namamu. Kau adalah kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, kau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, kau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita tidak melalui api, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Saudara tahu COVID-19 itu badai yang berat. Ada putus asa, ada ketakutan, ada perasaan kita itu nggak bisa mengontrol sekeliling kita. Bahkan ada berita orang penyakit, berita orang kematian, rasanya itu nggak enak. Kita nggak usah menyangkal, itu memang gak enak. Memang itu rasanya sesuatu yang kita mau itu berlalu. Yesaya 59:1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mungkin saudara banyak pertanyaan, kenapa orang Kristen menderita? Kenapa Tuhan izinkan semua itu? Saya tidak punya jawaban atas semuanya karena saya tidak tahu. Tapi saya cuma menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada roti kehidupan, barang siapa yang memakan roti kehidupan tidak akan lapar lagi. Dia ada air kehidupan. Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, adalah satu-satunya jalan kekekalan.
Nah, ceritanya saya lanjutkan, Tuhan Yesus tuh suka keliling. Keliling, ternyata zaman dulu tuh banyak orang kerasukan setan. Ada orang yang tinggal di kuburan, ada orang yang telanjang, ada orang yang nggak mandi-mandi. Ada 2 orang kerasukan setan temu Tuhan Yesus. Diusir setannya. Nah ini setannya ngomong apa? Ini setan yang diusir ngomong apa? Nah ini, apa yang kau perbuat hai anak Allah? Nah setannya kenal itu anak Allah. Apa yang kau perbuat hai anak Allah? Apakah engkau datang ke sini menyiksa kami sebelum waktu yang ditentukan? Apakah kau datang ke sini menyiksa kami sebelum waktu yang ditentukan? Saudara, iblis itu tahu nasibnya mereka itu kekekalan, disiksa dalam kekekalan. Nasib kita itu hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Itu jangan saudara remehkan. Itu satu hal yang besar. Cuma-cuma diberikan pada kita karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam badai itu pegangan kita. Saudara itu gelap sekali, benar-benar gelap. Mungkin gak bisa tidur, mungkin putus asa. Iblis ini mengacak-ngacak semuanya. Keluarga saudara ditipu satu-satu. Keuangan saudara dihancurkan. Jangan khawatir. Kesudahannya, saudara dapat hidup kekal. Itu tidak bisa dicuri. Tidak bisa dicuri. Ini 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Yohanes 17 ayat 3. Itulah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Sudah punya warisan yang besar. Saya lanjutkan kesaksian yang pertama. Kesaksian pada ini sambungan dari khotbah saya yang April kemarin. Jadi saya jelaskan dulu yang April kemarin apa yang saya jelaskan. Saya punya New Year Resolution tahun 2023, New Year Resolution. Tapi saya sebutkan sebagai service standard. Namanya aja keren, tapi ini New Year Resolution. Saya bilang ke anak buah saya ada 2 New Year Resolution. Pertama, saya akan mengucapkan kata-kata blessing minimum satu sehari selama setahun. Blessing harus ada 1, gak boleh 0. Dan kedua, saya harus hormati anak buah saya. Saya bilang anak buah saya harus hormati kalian. Kalau kalian cari saya harus balas dalam hari yang sama. Jadi itu gak adil kalau saya minta anak buah harus kerjain cepat. Tapi kalau dia cari saya nggak bisa dicari. Hari-hari baru balas. Itu nggak adil itu. Respect itu 2 arah. Nah saya mau itu April kemarin yang saya mau saksikan sekarang. Saya tanya Roh Kudus, kenapa? Kalau sudah tanya Roh Kudus bisa jelaskan. Nah ini yang di latar belakang kenapa saya lakukan itu. Roh Kudus sedang mendidik saya. Di Yakobus dibilang mulut itu mata air. Mata air itu tidak bisa air yang tawar dan juga bercampur dengan air yang pahit. Salah satu air yang tawar atau air yang pahit. Kita tidak bisa mengucapkan berkat dan pada saat yang bersamaan mengucapkan kutuk. Gak bisa dari mulut yang sama. Dan Roh Kudus punya instruksi yang lebih berat lagi. Pertama, saya harus mengucapkan 1 kata berkat setiap hari. Dan kedua, saya harus memiliki 0 kata kutuk selama setahun. 0. Jangan kontaminasi mulut saudara. Mau ucapkan berkat, ucapkan berkat. Jangan ucapkan kutuk. Jangan ucapkan kata yang menjatuhkan orang lain. Dan saya lakukan itu berat sekali. This double difficulty. Mengucapkan kata berkat aja udah berat. Karena ada hari baik, ada hari buruk.
Kalau hari buruk tuh susah gitu. It's very difficult. Nah, untuk membuat no kata kutuk itu lebih berat lagi. Saya baru sadar tuh pikiran saya tuh jahat sekali. Jahat ini. Kalau orang kritik saya, waduh, semoga dia dipecat. Saya bilang gitu. Lah Roh Kudus bilang, pembalasan bukan hak kamu. Pembalasan bukan hak kamu. Itu haknya Tuhan. Ya udah. Yang kedua yang Tuhan Roh Kudus ingatkan, kenapa saya menghormati anak buah saya. Kenapa itu? Nah, ini cukup keras, tapi saya mau kasih tahu ini. Saya bisa berbusa-busa bilang, kalian harus kerja yang benar, kalian harus kerja on time. Tapi kalau saya sendiri gak menghormati mereka, ya percuma. Saya bisa berbusa-busa bilang, kalian harus respect sama sesama, satu sama lain, respect sama pimpinan. Saya sendiri kalau dicari gak kelihatan batang hidungnya. Ya mau gimana? Sebetulnya saya mau cerita, di kantor saya itu ada hybrid. Jadi masa hybrid itu 2 hari kerja di kantor, 3 hari kerja di rumah. Terserah hari apa aja. Berapa hari saya kerja di kantor? 5 hari, tiap hari. Dan saya juga gak minta anak buah saya bilang, oh kamu datang ya, kamu saya catat ya hari ini datang, besok gak usah datang. Saya bilang terserah, itu kalian masing-masing aja. Anak buah saya bilang, yang penting kesehatan kamu, yang penting keluarga kamu, saya nggak catat apa-apa. Herannya anak buah saya datang hari Senin. Dan hari Senin cuma saya dan anak buah saya gitu. Dan saya tuh hampir selalu datang paling pagi, hampir selalu pulang paling telat. Hari Senin saya pasti datang paling pagi dan pasti saya pulang paling telat. Karena hari Senin ya cuma kita itu aja. Hari Jumat juga saya pasti datang paling pagi, pulang paling telat. Dan orang nggak usah diminta gitu, orang datang. Dan itu 2 orang non-Kristen yang datang hari Senin. Ada 1 orang Kristen yang datangnya Selasa sama Rabu. Dia tegur saya, dia kasih tahu saya waktu bulan lalu. Dia bilang, Chandra, ini hari Jumat, dia bilang, Chandra saya capek. Tapi saya senang, produktif minggu ini saya senang. Terus beberapa minggu kemudian dia bilang, Chandra saya capek. Tapi saya senang, saya produktif, ini bagus, Tuhan berkati. Kemarin Jumat, dia ngomong sekali lagi, Chandra saya capek. Tapi saya senang sekali, ini diberkati. Nah itu saya balesin kemarin. Dia bilang, look, isn't that strange? Kita orang Kristen datang ke kantor hari Senin, kerja giat, aktif, pagi-pagi sukacita. Hari Jumat kita capek karena kita merasa sesuatu yang produktif. Orang dunia kebalik, hari Jumat ada tenaga, oh Friday. Hari Senin gak ada tenaga. Right? Action speak louder than your words. Saya mau pindah lagi cerita lain, yaitu tentang murid Tuhan Yesus, Yohanes. Yohanes itu dia adalah dekat sama Tuhan Yesus. Dia saksi dari Tuhan Yesus. Dia hidup bersama Tuhan Yesus, fellowship bersama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus ada pokok anggur yang benar. Karena begitu besar kasih dari Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, saya beli Alkitab tebal segini. Namanya Chronological Life Application Study Bible. Tebal sekali. Bagus. Bukunya kuning. Nah, di buku itu saya menemukan satu rangkuman dari surat Yohanes. Rangkuman. Ini bukan Alkitabnya, commentary. Saya mau bacakan sekarang, karena ini relevan dan karena ini
rangkuman dari orang yang bergaul dengan Yesus. In our dark world, God is the light. In our cold world, God brings the warmth of love. In our dying world, God brings life. When we lack confidence, these truths can bring us certainty. Di dalam dunia yang gelap, Tuhan adalah terang. Di dalam dunia yang dingin, Tuhan memberi kehangatan dalam kasih. Di dalam dunia yang penuh kematian, Tuhan memberi kehidupan. Ketika kita kehilangan confidence, kebenaran ini yang memberikan kita kepastian. Beberapa halaman setelah itu, di 1 Yohanes 2 ayat 7, dibilang ini. Oh, ini yang tadi. Sebentar. 1 Yohanes 2 ayat 7, saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu adalah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru yang juga telah kutulis padamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang benar telah bercahaya. Nah, dalam badai, saudara imanin kalimat itu. Dalam kegelapan, saudara gak bisa tidur, putus asa, kalimat itu. Kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Because the darkness is passing away and the true light is already shining. Kesaksian kedua, sambungan yang kesaksian yang tadi. Ini kejadiannya bulan ketiga, udah bulan Maret. Jadi saya lakukan terus, ucapkan blessing, tutup mulut, tidak mengucapkan kutuk. Ini kejadian tanggal 27 Maret. Saya kebetulan pulang kantor jam 6 sore, turun ke bawah, saya lupa hari ini sudah berkatin orang belum. Karena saya lupa, saya nggak mau spekulasi, saya mulai buka handphone, mulai ketik gitu, ketik anak buah. Ada 5 anak buah, ketik, masuk mobil, ketik. Udah selesai, tutup, pergi, pulang, setir mobil, pulang. Beberapa hari kemudian Roh Kudus tegur saya, kamu coba lihat itu, apa yang kamu tulis. Dan kamu lihat jamnya itu, jam berapa kamu kirim. Oke, it's easy. Saya cek, wah yang tulis bagus gitu, it's prophetic grade. Semua destiny saya tulis gitu. Dan saya berikan ke 5 orang, saya berikan dalam waktu 6 menit. 6 menit 5 orang. Practice. 3 bulan latihan. Air kehidupan mengalir. Tidak terkontaminasi. Jadi kayak air itu filternya jalan. Bersih. 6 menit. Dan untuk 5 kata-kata yang membangun. Ayat terakhir, Filipi pasal 4. Apa yang kita lakukan selama badai, selama masa ketidakpastian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Ayat ini bukan cuma pada saat kita bahagia, berkat berlimpah-limpah. Ini ayat ini diterapkan setiap saat. Semua yang baik. Saya, waktu selama pandemik saya tuh punya scholarship di York University. Memberi scholarship $1.000 untuk 1 orang selamanya. Waktu pandemik saya telepon, saya kontak York University, saya bilang, look, ini pandemik, saya nggak mau nyumbang, tapi tolonglah. Anak murid dikasih scholarship lebih banyak.
Kalian sudah untung di pasar modal, uang saya sudah ditabung di sana, tolonglah. Berapa hari kemudian Universitas telepon, bilang kami menghargai itu, terima kasih, scholarship-nya ditambah, double, 2 orang selama pandemik, 2 orang, dan nilainya double, 2.000. Terus setelah pandemik nilainya terus 2.000 for perpetuity. Look, orang dunia gak mengharapkan kita itu hidupnya mulus. Mereka tahu kita punya badai, but our actions speak louder than our words. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita lakukan perbuatan. Ringkasannya dari khotbah ini, kita harus menghadapi badai. Tidak mungkin kita tidak menghadapi badai. Kalau kita menghadapi badai, jangan khawatir. Tuhan bisa pelihara. Dan kalau kita menghadapi badai, lihat kepastian keselamatan kita. Dan kita terus menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati.